bangsa memiliki masa pencarian jati diri. Bagi Indonesia, masa itu datang di antara tahun 1959 hingga 1966. Ketika Presiden Soekarno memperkenalkan sebuah sistem baru yang disebut demokrasi terpimpin, sebuah sistem atau masa yang dimana harapan dan kekuasaan berjalan berdampingan. Sebuah masa yang mencoba menyatukan bangsa, namun akhirnya justru menguncangkan sendi-sendi demokrasi itu sendiri. Nah, selanjutnya mari kita telusuri bagaimana sistem ini muncul, pelaksanaannya, dampaknya bagi bangsa, hingga berakhirnya masa demokrasi terpimpin ini. Ayo. Halo semuanya, saya Andre Fatanisha. Kali ini saya akan membahas tentang latar belakang demokrasi terpimpin. Setelah berakhirnya masa demokrasi liberal, Indonesia mengalami situasi politik yang tidak stabil. Pergantian kabinet terjadi terlalu sering. Partai-partai politik sulit bekerja sama dan keputusan penting negara sering tertunda karena banyaknya perbedaan pendapat. Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Inilah awal dari era demokrasi terpimpin. Untuk lebih lanjut, yuk kita simak video berikut ini. Dulu, Indonesia sempat mengalami masa demokrasi parlementer. Tetapi banyak ketidakstabilan yang terjadi dalam sistem tersebut. Bapak Soekarno, selaku presiden pada saat itu, akhirnya ketemu sebuah solusi. Dan solusi itu ikut merubah sistem pemerintahan Indonesia. Pergantian dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin berawal dari dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Soekarno. UUD 1945 kembali diberlakukan dan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Awalnya, demokrasi terpimpin bertujuan menata kembali sistem pemerintahan yang kurang stabil semasa demokrasi parlementer. Tapi nyatanya, kekuasaan presiden saat itu terlalu besar, sehingga pemerintah mengarah ke otoriter. Misalnya, presiden langsung menunjuk anggota MPRS, padahal harusnya dipilih lewat pemilu. Lalu pengangkatan presiden seumur hidup, padahal harusnya dipilih setiap 5 tahun sekali sesuai UUD 1945. Ciri-ciri sistem demokrasi terpimpin. Sistem ini disebut terpimpin karena sebagian besar kekuasaan politik dipusatkan pada Presiden Soekarno. Kekuasaan DPR dan partai politik melemah, sementara peran TNI dan PKI semakin kuat. Pada masa ini, Soekarno memperkenalkan konsep Nasakop, yakni gabungan antara nasionalisme, agama, dan komunisme, sebagai upaya untuk menyatukan seluruh elemen bangsa di tengah persaingan ideologi dunia. Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan politik di luar negeri, yaitu dalam pelaksanaannya, demokrasi terpimpin sangat aktif dalam politik luar negeri. Indonesia mengambil sikap konfrontatif terutama terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai bentuk neokolonialisme. Pada tahun 1965, Indonesia bahkan keluar dari PBB sebagai bentuk protes. Di dalam negeri, pemerintah ingin menunjukkan kemajuan bangsa dengan membangun proyek besar seperti Monas, Gelora Bung Karno, dan Hotel Indonesia. Sejarah Indonesia keluar dari PBB 7 Januari tahun 1965. Hal ini merupakan salah satu keputusan besar. In common with similar movements in other countries, my people too bent all their energies to achieve the status of an independent nation. Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Namun keluarnya Indonesia dari PBB merupakan salah satu bentuk kekecewaan Indonesia terhadap netralitas dari PBB. Indonesia menganggap keputusan PBB menjadikan Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan merupakan bentuk keberpihakan.
Indonesia sendiri masuk sebagai anggota PBB pada 28 September 1950 dan menjadi anggota PBB yang ke-60. Meskipun Indonesia masuk PBB baru pasca peristiwa KMB, namun kenyataannya PBB memang berperan penting dalam perjuangan kedaulatan Indonesia. Indonesia sendiri keluar dari PBB tepat pada 7 Januari 1965. So long, however, as Dutch troops remain in Republican territory, there remains the threat to the very existence of the Republic, and therefore also to lasting peace. Terdapat beberapa alasan yang mendasari mengapa Indonesia akhirnya memutuskan untuk keluar. Salah satunya adalah adanya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Tak hanya itu, Soekarno juga sempat berpidato keras dan menyebut Malaysia sebagai boneka Inggris. Sukarno uses the United Nations to protest about Western intervention in his region. I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. Dampak positif. Meskipun memiliki banyak tantangan, masa demokrasi terpimpin juga membawa sejumlah dampak positif. Rasa nasionalisme masyarakat meningkat dan semangat persatuan semakin kuat karena Soekarno berusaha menyatukan berbagai ideologi yang berbeda. Selain itu, proyek pembangunan yang dilakukan pada masa ini menjadi simbol kebanggaan dan modernisasi bangsa Indonesia hingga saat ini. Tahukah kamu Indonesia pernah punya sistem demokrasi terpimpin? Setelah merdeka tahun 1945, Indonesia coba sistem parlementer, tapi nggak stabil. Akhirnya 1959, Soekarno keluarkan dekret presiden dan lahirlah demokrasi terpimpin. Sistem ini bikin Soekarno punya kuasa besar, tapi juga menuai kritik, sampai akhirnya 1966, Orde Baru datang, dan Soeharto ambil alih. Sejarah politik Indonesia dinamis, penuh drama, dan penuh pelajaran. Masalah dan dampak negatif. Era ini juga membawa banyak dampak negatif. Kebijakan ekonomi tidak efektif menyebabkan inflasi yang sangat tinggi. Harga kebutuhan pokok naik drastis, dan rakyat Indonesia mengalami kesulitan ekonomi. Selain itu, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dibatasi karena pemerintah terlalu dominan. Ketegangan politik antara PKI dan TNI semakin memuncak, hingga akhirnya meletuskan peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965, yang menjadi titik balik berakhirnya pada masa ini. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video di samping. 10 Januari 1966, dimulailah aksi demonstrasi yang digalang oleh mahasiswa sebagai respon atas kondisi kacau pasca peristiwa gerakan 30 September 1965. Aksi demonstrasi ini dimotori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Kondisi ekonomi yang kritis membuat mahasiswa turun ke jalan menuntut 3 hal: bubarkan PKI, rombak kabinet Dwikora dari unsur PKI, dan turunkan harga kebutuhan pokok. Aksi demonstrasi mencapai puncak ketika timbul korban jiwa, yaitu Arif Rahman Hakim tewas tertembak saat melakukan aksi demonstrasi. Gugurnya AR Hakim mulanya dijadikan alasan Presiden Soekarno untuk membubarkan kami. Tetapi militansi mahasiswa semakin bertambah dengan kedatangan mahasiswa Bandung ke Jakarta. Gerakan mahasiswa membentuk Laskar AR Hakim serta membangun Radio Ampera. Untuk terus menjaga semangat perjuangan mahasiswa terus berjalan hingga akhirnya keluarlah Surat Perintah 11 Maret yang menjadi titik balik peta perpolitikan Indonesia. Nah, menurut analisa kelompok kami, demokrasi terpimpin berhasil menumbuhkan semangat nasionalisme dan kesatuan, namun gagal dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan kebebasan rakyat. Nah, pembelajaran yang dapat kita ambil adalah demokrasi harus dijalankan dengan kebijaksanaan, keseimbangan, dan partisipasi seluruh rakyat.